power of His blood. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Saat pandemi COVID-19 melanda dan belum ditemukan obat penyembuhnya, maka manusia terus berusaha untuk menemukan cara guna menghadapi virus COVID-19 ini. Penemuan beberapa vaksin oleh beberapa perusahaan farmasi mulai memberi titik terang dan harapan untuk upaya pencegahan agar seseorang tidak mudah terjangkit atau terpapar virus COVID-19 ini. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah terjangkit virus COVID-19? Berbagai upaya medis yang dilakukan sebenarnya belum bersifat mengobati secara langsung, melainkan menstimulan terciptanya antibodi yang diharapkan dapat melawan virus COVID yang terlanjur masuk ke tubuh kita. Bagi penderita COVID-19 yang dalam kondisi berat, upaya menunggu proses munculnya antibodi yang kuat tentunya membutuhkan waktu dan proses dalam tubuh yang tidak mudah. Maka kemudian muncullah sebuah proses terapi yang diperkirakan lebih bisa membantu, yaitu terapi plasma darah. Mungkin istilah ini merupakan istilah yang asing bagi kita, namun mungkin bisa kita bayangkan proses transfusi darah di mana kita memasukkan ke dalam diri seseorang darah secara keseluruhan. Sedangkan terapi plasma adalah memasukkan salah satu unsur darah, yaitu plasma. Jadi terapi plasma konvalesen adalah memasukkan plasma darah yang berasal dari penyintas COVID-19 yang dinyatakan sembuh, sehingga di dalam plasma darahnya telah terdapat antibodi yang sanggup mengalahkan virus COVID tersebut. Plasma konvalesen ini berbeda dengan vaksin. Kalau plasma konvalesen ini sifatnya adalah memberikan antibodi yang sudah jadi dari seseorang ke orang lain. Kalau vaksin bermaksud merangsang tubuh kita supaya membentuk antibodi, secara sederhana dapat dikatakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk proses menolong penderita COVID ini dengan menggunakan kekuatan dari unsur darah. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menggambarkan bahwa manusia juga mengalami persoalan esensial, yaitu dosa. Dosa mengakibatkan berbagai permasalahan spiritual, emosional, dan fisik yang berujung pada maut. Dosa juga seperti virus yang merusak sisi moral nurani yang berakibat manusia selalu punya dorongan atau hasrat berbuat dosa, kejahatan, meskipun tidak ada yang mengajarkannya. Syukur pada Allah dalam Kristus yang dalam kasih-Nya mencurahkan darah-Nya melalui karya salib untuk membebaskan kita dari maut. Roma pasal 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bahkan kuasa darah-Nya bukan hanya menebus dosa kita, melainkan membersihkan hati nurani atau dorongan moral kita, sehingga kita memiliki kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Anda mengerti? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 24.